then click the bell and like and thumbs up Fanny Mirza. Konnichiwa minasan. Nah, hari ini aku bakal ngasih tahu tip and trick learning new language. Seperti yang kita tahu, kita harus bisa menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena itu benar-benar diperlukan di tempat kerja atau misalnya kita cuma sekedar jalan-jalan ke luar negeri. So, kalau kalian penasaran gimana tips and triknya, keep on watching. Tapi sebelum ke videonya, ada baiknya kalian like, subscribe, share ke teman-teman kalian, dan komen supaya aku makin semangat buat video-video baru. Pertama, kalian harus bisa menyukai bahasa tersebut. Misalnya kalian nggak suka dengan bahasa tersebut, gimana kalian ingin menguasainya? Contohnya kayak aku, waktu itu aku kuliah di universitas salah satu di Medan dengan bahasa asing, bahasa Jepang. Tapi karena aku nggak begitu suka dengan bahasa Jepang, akhirnya aku main-main, terus aku nggak serius dalam bahasa asing tersebut, bahasa Jepang. Dan akhirnya setelah lulus kuliah aku nggak dapat apa-apa, dan jujur aja sebenarnya aku agak sedikit menyesal dan mungkin agak sedikit mengecewakan orang tuaku karena aku nggak bisa belajar bahasa asing dengan serius. Kedua, listening to the music. Dengan kita sering mendengarkan musik, kita akan cepat menguasai bahasa asing tersebut karena pasti ada kata-kata baru gitu kan. Terus nanti kita bisa masukkan juga ke dalam buku atau ke dalam notes kita. Terus kita cari di kamus dan kita bakalan ingat terus dengan bahasa asing tersebut. 3. Watching movies use subtitle. Karena kalian pasti juga udah tau lah kalau misalnya kita pengen belajar bahasa asing, kita harus pakai subtitle yang ingin kita kuasain. Misalnya kita pengen belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea atau bahasa Prancis, kita pakai subtitlenya pakai bahasa mereka. Karena kalau misalnya tetap pakai bahasa kita, itu nggak akan membantu kita dalam menguasai bahasa asing. Tapi kalau misalnya kita pakai subtitle bahasa asing, biasanya kita bakalan cepet tahu dan bakalan cepet nangkap apa yang dia bilang, walaupun mungkin dia ngomong terlalu cepat. Walaupun sebenarnya juga ada yang bilang kalau misalnya ingin menguasai bahasa asing, kita nggak boleh pakai subtitle. Jadi apa yang mereka bilang, kita harus benar-benar fokus bisa mendengarkan yang mereka bicarakan. Tapi kan mereka ngomongnya terlalu cepat gitu kan. Jadi menurut aku it's okay kalau misalnya pakai subtitle, pakai bahasa yang ingin kita kuasain, yang kayak aku bilang tadi, Prancis, Korea, Inggris, Rusia, Yunani, dan lain sebagainya. Keempat, learning of application. Ini aku punya learning language dan ini adalah belajar bahasa asing aku sehari-hari. Sebenarnya lebih banyak bahasa Inggris sih, karena kan aku pengen fokus ke bahasa Inggris dulu. Dan ini ada English story, kita klik aja. Dan ini banyak banget judul-judulnya, ada short story, moral, general, animal, dan lain-lain. Kita klik aja salah satunya, short story mungkin ya. Setelah itu nih juga ada judul-judulnya banyak banget dan kita bisa pilih salah satu, misalnya kayak apa ya, drop. Dan nah ini dia, ini kalian bisa belajar bahasa asing dari sini juga. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang nggak kalian ngerti, kalian cari aja di kamus, terus kalian taruh di notes kalian gitu. Nah, course or private at home. Kalau kita les, kita pasti bakalan diajarkan dari nol sampai kita bisa. Terus diajarkan juga pola kalimat, grammar, dan lain sebagainya. Tapi kalau belajar otodidak kan memang kita belajar dari buku aja kan. Jadi menurut aku sih lebih efisien kalau misalnya kita les ataupun private di rumah. Kalau aku pribadi sendiri sih mungkin lebih ke private ya, karena aku juga bukan tipe anak yang kayak bisa nanya kalau banyak orang gitu. Aku pasti bakalan malu. Jadi aku lebih bagus private. Terus kalau misalnya ada yang nggak aku ngerti, aku bisa langsung nanya ke guru lesnya. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing juga sih menurut aku. Ada yang bisa otodidak, ada yang harus les, dan ada juga yang harus private. Tapi kalau misalnya private di rumah kan memang harganya pasti jauh lebih mahal ketimbang kalau misalnya kita les di luar, kursus di luar, dan banyak ketemu sama orang-orang. 6.
kalian harus nulis kata-kata yang sulit atau belum familiar di buku. Lalu kalau misalnya kalian nggak tahu artinya, kalian bisa cari di kamus. 7. Fokus. Karena kita sebenarnya nggak bisa kalau misalnya belajar itu kayak satu hari belajar, satu hari enggak, satu hari belajar, satu hari enggak. Itu nggak akan ngebuat kita bisa menguasai bahasa asing. Kita harus benar-benar bisa fokus, dan kita juga harus bisa cari waktu untuk belajar yang menurut kita efisien. Misalnya aja 30 menit kita belajar, setelah itu istirahat, terus dilanjutkan lagi 30 menit. Ya itu sebenarnya tergantung kalian juga cara belajarnya gimana sih sebenarnya yang lebih cepat masuk ke otak kalian. Jadi fokus itu maksudnya adalah kita belajar, kita nggak apa-apa sih sebenarnya belajar kayak cuma 5 menit terus istirahat, 5 menit lagi belajar, istirahat, gitu-gitu juga nggak masalah sih. Yang penting kita harus belajarnya sering. Jangan kayak belajar itu kayak 1 jam, setelah itu ya udah minggu depannya lagi baru kita belajar, itu nggak akan bisa. 8. Jangan mut-mutan. 9. Praktek ke diri sendiri atau ajak teman untuk ngobrol. Dengan cara praktek diri sendiri itu akan cukup membantu, karena ya kita tahu sendiri kan kita tinggal di Indonesia, jadi mau nggak mau kita harus praktek ke diri sendiri dengan melalui cermin atau kamera, atau sebenarnya yang paling bagus itu kalau kita ajak teman, jadi teman kita tahu letak di mana salah kita. Jadi nanti kalau misalnya kita salah, kamu kan bukan gini loh bilangnya, seharusnya bilangnya kayak gini-gini. Jadi teman kita juga saling membantu lah dalam belajar bahasa asing tersebut. 10. Ini yang terakhir, dan sebenarnya ini cuma untuk orang-orang tertentu aja sih yang bisa ke sana sebenarnya. Kalian bisa tebak itu apa? Yap, bener banget, ke negaranya langsung, atau alternatif lain adalah ke sekolah internasional. Jujur aja banyak banget artis-artis atau misalnya orang-orang yang memang sanggup pergi ke luar negeri, entah itu sekolah atau misalnya tinggal lama di luar negeri, sampai ke Indonesia mereka udah macem kayak mother language aja bahasa tersebut gitu, kayak bahasa Inggris lah contohnya gitu. Banyak kok artis-artis yang bisa belajar bahasa asing karena mereka emang tinggal lama di luar negeri. Sebenarnya itu paling membantu sih di antara yang lainnya menurut aku, karena ya percuma juga kalau misalnya kita udah les, kita udah latihan, tapi kita nggak mempraktekannya secara langsung, itu sama aja dengan bohong. Tapi kan balik lagi, karena kalau misalnya kita ke luar negeri kita harus punya biaya yang besar, terus kita emang harus sanggup untuk ngebiayai hidup di sana gitu, dan nggak semua orang kan bisa hidup di luar negeri dengan, ya tahu sendiri lah ya, biaya hidup di luar negeri itu mahal banget. Alternatif lain adalah sekolah ke internasional. Sebenarnya sama aja sih, itu cuman orang tertentu aja yang bisa sekolah internasional. Kayak aku sendiri sih sebenarnya pengen banget sih sebenarnya sekolah internasional, tapi ya karena aku udah lulus kuliah nggak mungkin lagi ya kan. Tapi jujur aja buat kalian yang emang sanggup untuk sekolah internasional, lebih bagus kalian sekolah internasional aja, karena itu bener-bener sangat-sangat membantu banget untuk belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Sayangnya di Indonesia sendiri cuma ada bahasa Inggris ya sekolah internasionalnya, sedangkan bahasa-bahasa lain ya paling cuman sekedarnya aja gitu, paling cuman satu tahun aja gitu ya kan, nggak kayak bahasa Inggris yang emang ada sekolah internasionalnya sendiri gitu. Aja buat kalian yang nggak bisa sekolah internasional atau ke luar negeri, kalian berusaha keras, kalian kerja keras, aku yakin kalian bisa kok pergi ke luar negeri dengan biaya kalian sendiri kalau misalnya kalian udah menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Oke, mungkin sampai segini dulu videoku kali ini. Semoga cukup membantu kalian dalam mempelajari bahasa asing, dan makasih buat kalian yang udah ngikutin aku dari awal, dan makasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video ini, please di like and subscribe my channel YouTube. Don't forget to press the bell to get notification, and comment below if you want request me the next video, and see you next time. Sayonara.